Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, sudah 3 hari ini kita melalui fase pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di sekitar kita. Alasannya karena semakin melonjaknya kasus COVID-19 yang tentu membuat negara dan semua masyarakat semakin khawatir akan adanya jatuh korban-korban berikutnya. Hal ini tentu akan sangat baik untuk kita ambil pelajaran, untuk kita ambil hikmah, untuk kita ambil manfaat serta barokah, bahwa dalam ujian pasti ada kebaikan. Dalam musibah pasti ada keberkahan. Kita sebagai umat Islam yang beriman, tentunya tiada lagi untuk kita bercermin selain daripada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabaraka maha suci. Alladzi riyadat biyadihi yang dalam kekuasaannya, al-mulku seluruh kerajaan, seluruh yang berada di dalam dunia ini, baik kerajaan manusia, kerajaan jin, kerajaan apapun, di tangannya, berada di dalam kekuasaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa, maha mampu membuktikan atas segala apa yang Dia kehendaki. Siapa Allah? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah Zat yang menciptakan kepada kita kehidupan dan kematian, kebaikan dan keburukan, kesehatan dan rasa sakit, bahagia dan derita, menang dan kalah. Semua yang terjadi di alam raya ini ternyata merupakan sebuah ujian. Liyabluwakum, untuk menguji di antara kamu. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, mana di antara kalian ahsanu, yang paling baik, apane atau apanya, amalan, amalnya dan imannya. Masya Allah. Jadi jika kita melihat semua yang terjadi, ternyata Allah sengaja menciptakan ini untuk menguji mana di antara kita yang paling baik amalnya, yang paling baik imannya, yang paling rapi dan santun perkataannya, yang paling bisa mengambil hikmah dari seluruh kejadian di alam semesta. Karena Allah akan memilih dia yang paling baik amalnya. Sebuah kisah dalam kitab Nafsaihul Ibad, bab Khumasi, makalah ke-22, seorang ulama yang bernama Syekh Shakik Al-Balkhi, beliau 2 kali disadarkan. Dalam kondisi demikian, dalam kondisi seperti ini, kita butuh mengambil pelajaran dari beliau. Suatu ketika beliau berangkat untuk berniaga ke kampung lain. Di kampung yang dia tuju untuk berdagang, ternyata beliau menemukan ada satu tempat, satu rumah di mana ada satu orang yang perawakannya tidak menunjukkan beliau seorang muslim, dan dia sedang manut-manut serta menyembah berhala. Dalam kondisi menyembah berhala, lalu Syekh Shakik bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, kau ada pencipta, kau ada yang menciptakan, dan yang menciptakan engkau adalah maha kuasa, maha tahu, maha mampu, dan dia yang memberikan manfaat serta madarat kepadamu. Kenapa engkau sembah sesuatu yang tidak menjadikan kamu madarat dan manfaat?" Si khodim tadi, si penyembah tadi berkata kepada sang imam, "Kamu jauh-jauh datang dari kampung ke sini hanya untuk berusaha, sementara kamu meyakini adanya Allah yang maha kuasa, yang maha pemberi rezeki. Untuk apa kamu berpayah-payahan ke sini? Untuk apa kamu harus melihat kondisi seperti ini? Untuk apa kamu harus berhadapan dengan orang-orang yang berbeda?
Padahal kamu yakin bahwa kamu akan diberikan rezeki, bahwa kamu akan mendapatkan rezeki meskipun kamu dimanapun berada. Karena Tuhanmu Maha Pemberi rezeki. Tersentak kaget Syekh bin Bakri, lalu kemudian beliau pulang dengan rencana bahwa hal ini akan meningkatkan kezuhudan beliau. Zuhud adalah amal, suatu tingkatan iman yang tinggi ketika dia sudah cerdas memilih perbuatan dunia untuk keselamatan akhirat. Kejadian kedua, masih di makalah yang sama, beliau menemukan hamba sahaya. Anak kecil itu ketawa, tenang saja. Ditanyakanlah oleh Syekh Syakik. Kata Syekh Syakik, wahai engkau hamba sahaya, kenapa engkau begitu bahagia? Senang, padahal orang lain sedang sibuk, sedang bingung. Sementara kemana-mana sedang dibatasi, sedang dalam keadaan terbatas. Kenapa engkau malah bahagia? Apa jawaban yang diberikan oleh si hamba tadi? Dia bilang seperti ini, wahai Tuhan, saya tenang, saya senang karena saya punya majikan yang kaya. Dia punya tanah yang luas, dia juga punya ladang dan tanaman yang subur. Cukup untuk kami makan beberapa bulan, makan beberapa tahun. Kita, kata Syekh Syakik, semua kita ini, orang beriman, punya Allah. Punya Dia yang maha kuasa. Punya Allah yang maha pemberi rezeki. Maha kaya. Kekayaannya seisi langit dan seisi bumi. Seluas aras. Kenapa kita masih takut dan ragu? Sehingga kita berhak marah-marah dan berhak merasa sedang terancam dan diberikan azab pada posisi seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah cara Allah untuk membuat iman kita yang tadinya biasa menjadi zahid, menjadi seorang yang zuhud, menjadi seorang yang cerdas, kata Nabi. Di dalam kitab Maraqul Ubudiyah, Rasulullah menggambarkan bahwa seorang yang cerdas adalah seseorang yang menjadikan dunia sebagai jembatan lalu lalangnya untuk menuju keselamatan akhirat. Tapi seorang yang dungu, seorang yang ahmak, yang pandir, kata Nabi, adalah dia yang menukar kesenangan akhirat dengan kesenangan dunia. Mudah-mudahan yang sedang isoman, yang sedang sakit, yang sedang terjangkit, yang sedang divaksin, semua usaha kita, Allah melihat semuanya sebagai pilihan bahwa kita orang beriman dan kita bisa menjalani semua dengan penuh kesadaran bahwa Allah Maha Kaya, Maha Pemberi, Maha Menentukan, Maha Kuasa atas segalanya. Yakinlah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, setiap musibah pasti ada akhir berkah. Setiap sakit pasti akan berakhir dengan karunia-Nya yang luar biasa. Yakinlah saudaraku, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.